Akhirnya dengan mengendap-endap, Freddy pun berjalan menuju ke ruang tamu tempat asal dari suara wanita menyanyikan lagu Nina Bobo itu tadi. Dan betapa terkejutnya Freddy, di ruang tamunya dia melihat seorang wanita berambut panjang, mukanya pucat, memakai gaun yang sangat panjang. Ya kita pun tahu, Freddy pun juga tahu kalau sosok itu adalah kuntilanak. Cuman anehnya, kuntilanak itu mengelus-ngelus perutnya yang sedang membuncit. Sepertinya kuntilanak itu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel The Demit Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan, teman-teman. Sebut saja suami istri ini bernama Freddy dan Galuh. Freddy dan Galuh ini sudah menikah hampir 5 tahun lamanya, tapi belum juga mempunyai keturunan. Mereka sudah menempuh berbagai macam cara, mulai dari medis, alternatif, bahkan yang klinik-klinik spiritual pun sudah mereka coba, tapi belum juga menunjukkan hasilnya. Nah, Freddy ini mempunyai teman bernama Jaka. Jaka ini sebelumnya juga nasibnya tidak jauh seperti Freddy. Dia juga sudah lama menikah, tapi belum mempunyai keturunan. Tapi beberapa hari yang lalu Freddy mendengar kalau istrinya Jaka ini akan melahirkan. Ternyata istrinya Jaka sudah mengandung selama 9 bulan. Mendengar Jaka istrinya akan melahirkan, Freddy pun akhirnya berniat mendatangi rumahnya Jaka. Tapi pada awalnya Freddy ini cuma basa-basi, ingin mengunjungi sahabat lama dan mendoakan supaya proses kelahiran lancar. Tapi beberapa saat kemudian Freddy mengemukakan niatnya yang sesungguhnya. Kalau dia ingin bertanya kepada Jaka, apa resepnya kok istrinya bisa hamil? Jaka pun memberitahukan yang sebenarnya. Ternyata istrinya Jaka ini bisa hamil karena Jaka melakukan ritual yang disarankan oleh seorang dukun, teman-teman. Nah, dukun ini bertempat di sebuah desa yang sangat terpencil. Mungkin jaraknya cukup jauh. Tapi Jaka benar-benar memberikan alamat yang lengkap dan letak posisi dari dukun itu kepada Freddy dan menyarankan Freddy akan mencarinya sendiri. Akhirnya Freddy pun berterima kasih kepada Jaka karena telah memberitahukan semuanya. Singkat cerita, Freddy mendatangi rumah sang dukun itu. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Jaka. Ternyata rumah sang dukun itu sangat jauh sekali, terletak di sebuah desa yang cukup terpencil. Tapi itu bukan menjadi halangan buat Freddy untuk menggapai niatnya ingin mendapatkan keturunan. Setelah sampai di rumahnya sang dukun itu menjelaskan kepada Freddy apa saja yang harus dipenuhi syaratnya. Ternyata syaratnya juga tidak cukup rumit, teman-teman. Dukun itu menyuruh Freddy agar nanti pada malam Jumat Kliwon, Freddy membawa ayam cemani ke tempatnya sang dukun. Setelah diberi penjelasan dan apa saja yang perlu dibawa, Freddy segera mencari semua hal-hal yang diperlukan untuk ritual pada malam Jumat Kliwon itu nanti. Akhirnya, malam Jumat Kliwon yang ditunggu-tunggu telah tiba. Freddy pun mendatangi rumah sang dukun dengan membawa ayam cemani dan segala macam sesajen. Setelah tengah malam, tepatnya ya jam 12 malam, sang dukun menyuruh Freddy agar berbaring di depan rumah sang dukun. Nah, setelah Freddy berbaring,
sang dukun itu menyembelih ayam cemani tepat di atas mukanya Freddy. Dan sang dukun memerintahkan Freddy agar meminum darah dari ayam cemani itu tadi. Setelah meminum darah ayam cemani itu, seketika itu juga Freddy langsung pingsan. Keesokan harinya, Freddy tersadar dari pingsannya. Freddy mendapati dirinya berada di depan rumahnya sang dukun dengan kondisi mulutnya penuh darah ayam cemani. Sang dukun pun memerintahkan Freddy agar segera mandi. Setelah Freddy membersihkan diri, kemudian dia pamit kepada sang dukun. Sampai di rumah, Freddy tidak menceritakan semua ritual yang dia alami. Pada malam harinya, Freddy melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Namun, Freddy merasakan hal yang sangat lain. Dia merasa istrinya itu tidak seperti biasanya. Bahkan Freddy sempat melihat kalau istrinya itu rambutnya sangat panjang sekali. Padahal istrinya itu rambutnya sangat pendek. Suaranya juga berbeda, rambutnya lebih panjang, tapi anehnya Freddy tidak begitu mempedulikan hal itu. Karena niatnya cuma satu, dia ingin segera mendapatkan keturunan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan pun berganti bulan. Dan akhirnya Galuh hamil. Ketika Freddy mendengar kabar Galuh sudah hamil, Freddy sangat senang sekali. Dia merasa ritualnya tidak sia-sia. Namun ketika usia kehamilan Galuh mencapai 7 bulan, tepatnya pada malam hari, ketika istrinya sudah tidur, Freddy sempat mendengar ada suara wanita menyanyikan lagu Nina Bobo. Freddy pun bertanya-tanya, tengah malam begini, siapa yang menyanyikan lagu Nina Bobo? Dia melihat ke samping, ternyata istrinya masih tertidur lelap. Akhirnya dengan mengendap-endap, Freddy pun berjalan menuju ke ruang tamu tempat asal dari suara wanita menyanyikan lagu Nina Bobo itu tadi. Dan betapa terkejutnya Freddy, di ruang tamunya dia melihat seorang wanita berambut panjang, mukanya pucat, memakai gaun yang sangat panjang. Ya kita pun tahu, Freddy pun juga tahu kalau sosok itu adalah kuntilanak. Cuman anehnya, kuntilanak itu mengelus-ngelus perutnya yang sedang membuncit. Sepertinya kuntilanak itu hamil. Dia mengelus-ngelus perutnya sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi tiba-tiba Freddy tersentak seperti terbangun dari tidurnya. Freddy pun lega. Oh, ternyata tadi cuma mimpi. Tapi Freddy tidak menceritakan mimpinya itu kepada Galuh. Dia takut nanti Galuh akan ketakutan. Namun di sore harinya terjadi hal yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba perut Galuh kempes. Kandungan Galuh menghilang. Freddy pun sempat trauma melihat hal itu. Namun kemudian Freddy langsung berangkat menuju ke rumah sang dukun. Sampai di tempatnya sang dukun, Freddy menanyakan apa yang terjadi pada istrinya. Sang dukun pun tetap kelihatan tenang, sepertinya dia memang tahu kalau hal itu akan terjadi. Kamu tenang saja. Nanti jika usia kandungan istrimu menginjak 9 bulan, kandungan itu akan kembali. Freddy pun sedikit lega dengan penjelasan sang dukun, walaupun sebenarnya dia tetap was-was, apa benar nanti akan kembali. Tapi ternyata apa yang dikatakan sang dukun itu benar-benar terjadi, teman-teman.
Ketika usia kandungan Galuh mencapai 9 bulan, tiba-tiba perut Galuh kembali membuncit dan kandungannya telah kembali. Freddy dan Galuh sedikit lega, walaupun di dalam hatinya sempat bertanya-tanya apakah nanti proses kelahirannya akan lancar karena sebelumnya mengalami hal-hal yang aneh. Ternyata tepat di kehamilannya yang usianya 9 bulan 10 hari, Galuh bisa melahirkan dengan lancar. Dan anaknya itu diberi nama Kansa. Freddy dan Galuh membesarkan Kansa dengan penuh kebahagiaan. Mereka sangat menyayanginya. Sampai akhirnya Freddy pun di ulang tahunnya Kansa, dia memberikan hadiah sebuah boneka Hello Kitty. Dan Kansa sangat menyayangi boneka itu. Namun ternyata kebahagiaan mereka itu tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan, jadi penjelasannya begini teman, ya mungkin agak rumit ya, silsilahnya memang agak rumit. Tapi ini akan saya jelaskan secara detail. Freddy itu punya seorang ayah yang bernama Dimas. Freddy juga punya kakak tiri namanya Bondan. Bondan ini lahir dari istri pertamanya Dimas, tapi sudah meninggal. Nah, ketika ibunya Bondan ini meninggal, selang beberapa tahun Dimas menikah dengan seorang wanita yang kemudian melahirkan Freddy. Jadi Freddy ini adik tirinya Bondan. Bondan itu merasa Freddy itu telah merebut semuanya. Karena bagaimanapun juga Bondan merasa kalau ayahnya itu adalah pewaris tunggal. Walaupun sebenarnya Dimas itu sudah menasihati anaknya agar tetap bersikap baik kepada Freddy, tapi Bondan tetap bersikukuh kalau Freddy itu sudah merebut hartanya. Begitulah Bondan, dia memang benar-benar keras kepala. Dan mungkin hal itulah yang menyebabkan dia 2 kali menikah, gagal dan berakhir dengan perceraian. Dan sampai sekarang pun dia belum juga mempunyai anak. Jika bertemu dengan Bondan, Bondan pun bisa bersikap manis dan bersikap baik kepada Freddy. Dan Freddy pun tidak menyadarinya kalau Bondan itu menyimpan sebuah dendam yang sangat mengerikan. Ketika Kansa sudah berusia 6 tahun, Freddy mendengar ada sepeda motor berdiri di depan rumahnya. Nah, ketika Freddy mengintipi lewat jendela, ternyata sepeda motor itu ada 2 dan masing-masing ada 4 lelaki tinggi besar berboncengan. Keempat lelaki itu semuanya memakai masker, jadi tidak diketahui siapa dia. Dia kemudian membuka pintu pagar rumahnya Freddy. Ya memang selama ini Freddy jarang mengunci pagar rumahnya karena di daerahnya adalah daerah yang aman. Namun malam ini ternyata keteledorannya itu membuahkan bencana. Keempat orang itu langsung masuk ke rumahnya Freddy dan langsung mendobrak pintunya. Freddy pun langsung mengambil alat seadanya untuk melakukan perlawanan. Namun apa daya, seorang laki-laki dikeroyok oleh 4 orang laki-laki yang tinggi besar. Freddy pun dihajar habis-habisan. Freddy pura-pura pingsan agar para perampok itu berhenti menghajarnya. Namun tiba-tiba Freddy mendengar Kansa dan ibunya datang. Dan para perampok itu ternyata tidak punya peri kemanusiaan. Istrinya Freddy langsung dihantam palu. Seketika itu juga Galuh langsung tewas seketika. Freddy yang tadinya pura-pura pingsan langsung bangun dan ingin menyelamatkan Kansa. Tapi belum sempat dia akan menggendong Kansa, tiba-tiba Freddy juga dihantam palu bertubi-tubi kepalanya. Seketika itu juga Freddy langsung tewas. Tinggallah Kansa. Kansa pun juga sebenarnya tidak luput dari tragedi pembunuhan itu.
Keempat orang itu ketika akan menghabisi Kansa, tiba-tiba mereka melihat sesosok kuntilanak yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Keesokan harinya di komplek perumahan Freddy geger. Para tetangga dan kepolisian berdatangan ke rumahnya Freddy. Mereka melihat Kansa duduk di atas kursi memeluk bonekanya dan diam seperti patung. Dan di depan Kansa ada banyak mayat bergelimpangan. Mulai dari Freddy, istrinya, dan yang paling mengerikan adalah keempat perampok yang membunuh ayah ibunya Kansa. Keempat perampok itu mati dengan sangat mengerikan. Ada yang ususnya terburai, ada yang kepalanya terpisah, ada yang kaki tangannya terpisah. Intinya mereka mati dengan sangat mengenaskan. Mendengar musibah yang menimpa keluarganya Freddy, Dimas dia sangat sedih sekali. Siapa yang tega melakukan hal itu? Bondan pun juga berpura-pura sedih. Padahal di hatinya dia sangat senang sekali Freddy sudah mati. Karena peristiwa itu yang menyuruh perampok untuk menghabisi keluarganya Freddy itu ternyata dia sendiri, dia dalang. Bondan adalah dalang dari pembunuhan keluarganya Freddy. Namun Bondan sendiri juga agak sedikit bertanya-tanya, apa yang terjadi pada anak buahnya kok bisa mati secara mengerikan seperti itu. Tapi itu tidak menjadi pikirannya. Yang penting tujuannya yang utama adalah Freddy sudah tewas, tapi ada sedikit ganjalan. Ternyata anaknya masih ada. Setelah peristiwa itu, Kansa tinggal di rumahnya kakeknya, tinggal di rumahnya Dimas. Dimas ini sangat menyayangi Kansa, berbeda dengan Bondan. Dia merasa Kansa adalah satu-satunya penghalang. Maka dari itu dia ingin melenyapkan Kansa, tapi tidak untuk saat ini. Bondan merasa kalau melenyapkan Kansa saat ini itu akan terlalu mencolok. Akhirnya dengan dalih biaya hidup Kansa, Bondan menjual rumahnya Freddy. Bahkan semua kekayaan dan tabungannya itu dikuasai oleh Bondan dengan alasan untuk membiayai hidupnya Kansa. Ya memang sebelum rumah itu terjual, Bondan sikapnya sangat baik kepada Kansa. Tapi begitu semua aset sudah masuk ke nama pribadinya, atas namanya, sikapnya kepada Kansa sangat berubah. Dia menjadi sangat galak dan gara-gara hal sepele dia sering menganiaya Kansa. Karena tidak kerasan tinggal di rumah kakeknya yang serumah dengan Bondan, Kansa pun akhirnya pergi atau minggat dari rumah itu. Kansa bingung mau pergi kemana. Akhirnya dia berniat pulang ke rumahnya. Namun ketika sampai di rumahnya, ternyata rumahnya sudah menjadi milik orang lain. Sambil berlinang air mata, Kansa memeluk boneka Hello Kitty hadiah ibunya ketika dulu ulang tahun. Boneka kesayangannya itu dia peluk sambil menangis. Dia melihat rumah tempat dia dibesarkan sekarang sudah menjadi milik orang lain. Terbayang bagaimana ketika dulu dia bahagia bersama ayah ibunya. Dia sering diajak main oleh ayah ibunya di halaman itu. Kansa pun duduk di pinggir jalan sambil menangis. Tiba-tiba lewatlah sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang lelaki. Lelaki itu langsung berhenti sejenak dan mendatangi Kansa. Ternyata lelaki ini adalah Jaka. Jaka yang dulu menyarankan Freddy agar melakukan ritual untuk mendapatkan keturunan. Walaupun Jaka tidak ikut campur dalam urusannya Freddy, tapi sebenarnya Jaka tahu siapa yang membunuh anak buahnya Bondan. Dan ketika melihat Kansa, Jaka pun akhirnya berniat untuk menolong Kansa. Karena bagaimanapun juga Kansa ini adalah anak dari sahabatnya. Anak dari seseorang yang melakukan ritual atas saran dirinya.
Jaka pun merasa bertanggung jawab. Akhirnya Jaka membawa Kansa ke sebuah panti asuhan. Sampai di tempat panti asuhan itu, pegawai panti asuhan menerima Kansa dengan sangat ramah dan senang hati. Jaka pun akhirnya lega, ternyata Kansa bisa hidup di tempat yang lebih layak. Namun apa yang diperkirakan Jaka itu sangat meleset. Begitu Jaka sudah pulang, para pegawai panti asuhan itu ternyata sikapnya langsung berubah. Mereka memperlakukan Kansa dengan sangat kejam. Ternyata panti asuhan ini hanyalah sebuah kedok. Panti asuhan ini hanyalah sebuah modus agar bisa mendapatkan sumbangan dari banyak para dermawan. Padahal anak-anak yang ada di dalam panti asuhan itu semuanya diperlakukan sangat tidak manusiawi. Kansa dan teman-temannya setiap hari dipaksa untuk membersihkan bangunan-bangunan dan makan pun sangat tidak terjamin. Dan di dalam panti asuhan ini Kansa memiliki teman bernama Sherly. Kadang kalau Kansa dihukum tidak diberi makanan oleh pegawai panti asuhan itu, Sherly mau membagi makanannya dengan Kansa. Pegawai panti asuhan ini ada 2 orang, teman-teman. Yang pertama bernama Pak Karyo dan yang kedua bernama Bu Prapti. Bu Prapti ini masih ada saudara dekat dengan Pak Karyo. Bu Prapti ini adalah adik keponakan dari Pak Karyo ini. Hingga pada suatu saat Sherly melakukan kesalahan yang sebenarnya tidaklah besar, tapi membuat Bu Prapti sangat emosi. Akhirnya Sherly dibenturkan ke tembok, kepalanya langsung pecah. Sherly tewas seketika. Setelah peristiwa itu, Sherly mayatnya dikubur di belakang bangunan panti asuhan. Dan Bu Prapti mengancam semua anak panti asuhan jangan sampai membocorkan kepada siapapun. Kalau sampai membocorkan, maka mereka diancam akan bernasib sama seperti Sherly. Namun ternyata Kansa tidak takut dengan Bu Prapti. Dia langsung melaporkan hal itu kepada Pak Karyo. Pak Karyo pun langsung marah besar. Dia memanggil Bu Prapti. Tapi karena Bu Prapti ini adalah masih adik keponakannya dan demi nama baik panti asuhan, akhirnya Bu Prapti diampuni oleh Pak Karyo. Karena jika sampai terdengar kepolisian, sumbangan kepada panti asuhan akan terhenti. Akhirnya kedua orang ini meminta semua anak panti asuhan agar merahasiakan hal ini. Dan Bu Prapti pun akhirnya sangat dendam kepada Kansa yang telah membocorkan rahasia itu. Pada suatu malam, ketika Kansa sedang tidur memeluk bonekanya, tiba-tiba Kansa langsung diseret oleh Bu Prapti. Kansa diseret ke sebuah toilet dan di situ Kansa juga akan dibenturkan ke tembok kepalanya. Namun sebelum Bu Prapti melancarkan niatnya itu, tiba-tiba Bu Prapti mendengar suara nyanyian Nina Kuku. Bu Prapti pun sangat kaget. Nah, ketika menoleh ke belakang, Bu Prapti melihat sosok kuntilanak tepat berada di depannya. Kuntilanak itu langsung mencekik dia dan mengambil selang dan mengikat lehernya dan langsung menggantungnya ke langit-langit toilet. Kansa langsung berdiri mengambil bonekanya dan dia tertegun terpaku melihat sang kuntilanak. Entah mengapa Kansa tidak merasa takut dengan kuntilanak ini. Dia merasa tidak asing. Kuntilanak itu diam, kemudian tersenyum kepada Kansa. "Kamu tidak usah takut," kata kuntilanak itu. "Aku ini adalah ibumu. Percayalah, aku ini adalah ibumu," kata sang kuntilanak itu. Ya memang, Kansa itu memang anak sang kuntilanak ini. Karena ketika Freddy dulu berhubungan suami istri dengan mamanya Kansa, sebenarnya saat itu Freddy sedang berhubungan dengan kuntilanak ini. Kuntilanak ini hanya meminjam rahim istrinya Freddy saja.
Ketika sang kuntilanak ini membelai wajah Kansa, Kansa pun merasakan kehangatan seperti kasih sayang seorang ibu. Kansa merasa sedikit tenteram, beban hidupnya sedikit berkurang. Keesokan harinya panti asuhan geger dan Bu Prapti dinyatakan murni bunuh diri. Tapi walaupun Bu Prapti sudah dinyatakan bunuh diri, Pak Karyo tidak percaya. Tidak mungkin Prapti itu bunuh diri. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba ada seorang tamu datang. Tamu ini ternyata adalah Bondan. Bondan mendengar kalau Kansa berada di panti asuhan ini. Bondan berhasil melobi Pak Karyo agar bisa membunuh Kansa. Dan Pak Karyo pun menyanggupi permintaan Bondan. Mereka berdua menyusun rencana bagaimana supaya Kansa itu lenyap tanpa tidak ada seorang pun yang tahu. Mereka berdua sepakat kalau nanti malam akan culik Kansa dan membunuhnya, dan jenazahnya akan dibuang ke tempat yang sangat dirahasiakan. Malam itu juga Bondan dan Pak Karyo melancarkan niatnya. Namun ketika Bondan dan Pak Karyo akan mendatangi kamarnya Kansa, tiba-tiba terdengar suara nyanyian Nina Bubu. Mereka berdua sangat kaget karena di panti asuhan ini tidak ada pengurus wanita. Pengurus wanita itu satu-satunya ya Prapti yang telah meninggal. Apa itu yang nyanyi? Apa di sini ada pengurus wanita? Tanya Bondan kepada Pak Karyo. Tidak ada, Mas Bondan. Untuk saat ini yang mengurus panti asuhan ini cuma saya. Lantas siapa itu yang menyanyi? Kata Bondan. Belum sempat Pak Karyo menjawab, tiba-tiba di lehernya ada sebuah selang air yang langsung mengikat lehernya dengan sangat erat. Dan Pak Karyo pun diseret dengan selang itu dan langsung tergantung di pohon mangga di halaman panti asuhan. Karyo langsung tewas seketika dengan tergantung di pohon mangga. Bondan pun sangat kaget melihat hal itu. Dia sempat melihat sekelebat bayangan putih berambut panjang yang menyeret Karyo dan menggantung di pohon mangga. Bondan tahu kalau itu sosok kuntilanak. Dengan sangat ketakutan akhirnya Bondan pun berlari menuju mobilnya dan berniat pulang. Bondan mengacu mobilnya sekecang mungkin. Tetapi ketika akan melewati sebuah jembatan, Bondan melihat sesosok kuntilanak duduk di atas kap mobilnya. Dan kuntilanak itu menghalangi pandangan mobilnya. Tiba-tiba dengar benturan keras. Bondan menabrak pagar pembatas jembatan. Mobil Bondan pun langsung jatuh ke dalam sungai dan Bondan tewas seketika. Dua peristiwa pembunuhan di malam itu benar-benar menjadi berita yang sangat eksklusif di keesokan harinya. Banyak orang berdatangan ke panti asuhan, termasuk ayahnya Bondan. Karena sudah 2 hari lamanya Dimas tidak bertemu Bondan. Bondan pamitnya pergi ke panti asuhan yang dikelola Pak Karyo. Nah, ketika mendengar berita di panti asuhan ada orang gantung diri, akhirnya Dimas mendatangi panti asuhan itu. Dia khawatir kalau yang bunuh diri itu adalah Bondan. Dan Dimas pun sedikit lega, ternyata yang bunuh diri adalah pengelola panti asuhan itu sendiri. Nah, di sela-sela kerumunan orang dan anak-anak itu, Dimas seperti melihat anak kecil yang tidak asing. Anak kecil ini menggendong boneka Hello Kitty. Dan tidak salah lagi, itu adalah Kansa. Kansa cucuku yang selama ini aku cari. Ternyata selama ini dia berada di panti asuhan ini. Dimas pun langsung berlari mendatangi Kansa. Nak, kamu masih ingat kakek? Ini kakekmu, nak. Kansa pun langsung memeluk kakeknya sambil menangis. Dimas sangat bahagia sekali
Karena cucunya yang selama ini dia cari, ternyata tanpa disangka bertemu dengan sendirinya di panti asuhan ini. Akhirnya Kansa diajak pulang oleh kakeknya. Namun ketika di tengah jalan mau melewati sebuah jembatan, mereka melihat kerumunan orang. Karena terlalu ramai, mobilnya Dimas tidak bisa melewatinya. Dimas pun berhenti sejenak dan melihat apa yang terjadi. Dimas pun sangat kaget. Ternyata ada kecelakaan mobil dan yang menjadi korban jiwa itu adalah anaknya sendiri, Bundan. Dengan perasaan yang sedih, Dimas berusaha menerima kenyataan itu. Dan Dimas pun juga merasa sangat berhutang pada Kansa. Dia merasa sangat berdosa setelah mendengar semua cerita Kansa tentang perjalanan hidupnya, penderitaannya di panti asuhan itu. Akhirnya Dimas menyadari kalau usianya itu sudah tua dan keturunan dia satu-satunya adalah Kansa. Semua hartanya diwariskan kepada Kansa. Semua hartanya diatasnamakan kepada Kansa karena memang Kansa yang benar-benar berhak. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Dan berhubung hari sudah malam, saya sebagai admin The David Story mengaturkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video saya ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.